Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang yang menyangkut asal-usul nenek moyang orang Minang benarkah berasal dari Gunung Merapi. Kira-kira ini mitos atau fakta? Yuk mari sama-sama simak pembahasannya. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, yuk mari sama-sama tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, sehingga tidak ketinggalan video yang menarik selanjutnya. Banyak mitos yang berkembang di tengah masyarakat Sumbar perihal asal mula orang Minangkabau. Konon mitos menyebut bahwa orang Minang berasal dari balik Gunung Merapi. Gunung yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Gunung Merapi sendiri dipercaya menyimpan cerita legenda dan mitos yang diceritakan secara turun-temurun. Mitos ini diceritakan oleh masyarakat Agam dan sekitarnya yang mana gunung itu dikenal punya nilai historis. Dikutip dari berbagai sumber, berdasarkan Tambo bisa diketahui sejarah dari kisah asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Tambo sendiri merupakan suatu hikayat yang menjelaskan banyak sejarah Minangkabau. Selain itu, fungsi Tambo adalah untuk menjelaskan tentang susunan ketentuan-ketentuan adat. Tak hanya itu, juga menjadi landasan budaya Minangkabau yang berlaku hingga saat ini. Dari Tambo ini diketahui nenek moyang orang Minangkabau berasal dari lereng Gunung Merapi. Hal ini ditandai dengan munculnya Nagari Tuo Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Desa adat itu juga disebut sebagai Nagari tertua di Sumatera Barat. Nagari Pariangan merupakan cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan masyarakat berbasis nagari di Sumbar. Berdasarkan sejarah yang berkembang, dipercaya orang Minang berasal dari keturunan Alexander the Great atau Alexander Agung. Konon, beliau memiliki 3 orang anak, yaitu Sultan Maharaja Dipang atau Sultan Maharajo Dipang, Sultan Maharaja Alif atau Sultan Maharjo Alif, dan Sultan Maharaja Diraja atau Sultan Maharajo Dirajo. Pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi, Alexander Agung ini memimpin Masedonia. Raja Agung ini menguasai wilayah benua Ruhum. Setelah wafat, ketiga putra mahkota tersebut berlayar. Mereka berlayar ke wilayah kekuasaan yang sudah ditentukan oleh Raja Alexander Agung. Salah satu dari 3 orang anaknya tetap tinggal di istana, yaitu Sultan Maharajo Alif. Sultan Maharajo Depang diperintahkan menuju ke negeri Cina, sedangkan Sultan Maharajo Dirajo disuruh menuju ke arah tenggara. Setelah lama berlayar mengarungi lautan, Sultan Maharajo Dirajo melihat dari jauh sebuah pulau kecil sebesar telur itik. Itulah Gunung Merapi sekarang. Kemudian, Sultan Maharajo Dirajo dan rombongan berlabuh di kaki Gunung Merapi itu. Sultan Maharajo Dirajo dan rombongan menetap di lereng Gunung Merapi. Ketika air mulai surut, terlihatlah sedikit demi sedikit daratan. Sultan Maharajo Dirajo memilih tempat yang baik untuk membangun tempat tinggal. Daerah itu diberi nama Nagari Tuo Pariangan. Sejarah Luhak Nan Tigo. Mitos dan cerita sejarah juga menyebut bahwa daerah Sumbar pernah mengalami banjir yang sangat besar. Rombongan Sultan Maharajo Dirajo menumpangi perahu besar dan akhirnya terdampar di puncak Gunung Merapi untuk menyelamatkan diri. Pada saat banjir surut, nampaklah di bawah kaki gunung adanya Luhak Nan Tigo atau 3 cekungan daratan. Rombongan kapal yang terdampar itu kemudian mulai menuruni 3 wilayah tersebut hingga beranak pinak. Itulah kemudian yang menjadi penghuninya hingga kini.
Luhak Nan Tigo yang sekarang diketahui seperti Luhak Nan Tuo, yakni meliputi wilayah Kabupaten Tanah Datar atau Kota Batu Sangkar dan Padang Panjang. Selanjutnya, Luhak Nan Tengah yakni wilayah Kabupaten Agam atau yang biasa dikenal sebagai Kota Bukit Tinggi. Lalu Luhak Nan Bungsu yang berada di Kabupaten 50 Kota atau Kota Payakumbuh. Legenda inilah yang diyakini sebagai cikal bakal lahirnya masyarakat Minangkabau yang memiliki adat istiadat budaya khas yang unik. Kita sudah tahu kalau bangsa Indonesia dihuni oleh banyak orang dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan ini berasal dari nenek moyang yang berbeda juga, atau ternyata dari satu nenek moyang yang sama. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia memang selalu menarik untuk dibahas. Banyak teori yang mengatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok, Melayu, bahkan Taiwan. Apakah benar seperti itu? Kita bahas lebih jauh. Teori yang pertama adalah teori Yunan. Teori inilah yang paling banyak diketahui dan bahkan dipelajari di sekolah. Teori Yunan menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Daerah ini terletak di sebelah barat daya Cina. Seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria, Robert Baron von Heine, tahun 1885 sampai tahun 1968, pernah melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum, 2000 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, ada sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika, sampai dengan Pulau Paskah, Chili. Selain ke Madagaskar dan Pulau Paskah, mereka juga mendiami Taiwan dan Selandia Baru. Hal inilah yang akhirnya mengilhami sebuah pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Sayangnya, teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat. Hal itu disebabkan karena teori ini, temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. Karena teori Yunan gak cukup kuat, para ahli pun melakukan penelitian dengan pendekatan lainnya. Teori lain mengenai asal-usul bangsa Indonesia bisa dilihat dengan pendekatan kebahasaan atau linguistik. Berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Pada dasarnya, pendekatan kebahasaan ini menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasanya itu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi, menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai Out of Taiwan. Teori yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Karena belum cukup dengan pendekatan kebahasaan saja, para ahli juga menggunakan pendekatan genetika. Pendekatan genetika adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya.
Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Teori Out of Taiwan pun lebih kuat karena disertai bukti-bukti berupa kecocokan genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kebahasaan dan genetika tadi, maka asal-usul bangsa Indonesia bisa dipastikan bukan berasal dari Yunan, melainkan berasal dari bangsa Austronesia yang mendiami Taiwan. Berdasarkan teori Out of Taiwan, migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian utara sekitar tahun 4500 hingga 3000 sebelum Masehi. Migrasi tersebut terjadi diduga bertujuan untuk memisahkan diri, mencari wilayah baru di selatan. Selanjutnya, sekitar tahun 3500 hingga 2000 sebelum Masehi, manusia purba yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Kemudian terus menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara dan Papua bagian barat. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya, ternyata kita memang dari satu nenek moyang yang sama. Jangan sampai kita sekarang malah terpecah belah.